Sawakita mengangkat tangan, merayakan keberhasilan yang membawa Sano kembali unggul. Wajahnya memancarkan kepuasan yang tak terbendung, sebuah teriakan bisu dari ego yang kembali bangkit. Tangan yang terkepal menjadi lambang keyakinan yang telah pulih, penuh percaya diri, seperti raja yang kembali ke tahtanya. Sementara sorak-sorai belum reda, permainan kembali digulirkan. Di tengah lapangan, Sakuragi, tanpa ragu, melesat menuju wilayah pertahanan Sano yang masih kosong. Tubuhnya bergerak, namun matanya tak bisa menyembunyikan rasa sakit yang bersarang di punggungnya. Setiap langkah menjadi pertarungan diam-diam antara kelelahan yang mendera dan tekad yang tak mau padam. Larinya kini tak secepat sebelumnya, tapi semangatnya justru menguat. Dengan napas yang berat dan tubuh yang nyaris oleng, Sakuragi terus memaksa dirinya maju. Ia bukan hanya mengejar bola atau poin, ia mengejar kesempatan. Kesempatan untuk menjadi penentu, untuk menembus jantung pertahanan Sano, sebelum siapapun menyadarinya. 8 detik tersisa di babak kedua. Di tengah ketegangan yang memuncak, mata para pemain Sano membelalak tak percaya, Sakuragi berlari bebas, tak terjaga, seperti bayangan yang lolos dari pengawasan. Bahkan pelatih Domoto, yang selama ini dikenal tenang dan terkendali, kini tak mampu menyembunyikan kegusarannya. Wajahnya menegang, sorot matanya tajam, dan tubuhnya condong ke depan, hendak masuk ke lapangan sendiri. Sementara itu, Sakuragi terus berlari. Tubuhnya nyaris roboh, namun tekadnya jauh dari kata runtuh. Rasa sakit mencengkeram punggungnya, lelah menyesaki setiap helaan napas, tapi ia tetap memaksa langkah, menggenggam harapan di ujung daya tahan. 3 pemain Sano menatapnya dengan syok yang menyatu dengan kekaguman. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah melewati batas fisiknya, masih sanggup berlari, apalagi mengancam langsung jantung pertahanan mereka? Kesadaran itu membangkitkan insting bertahan. Tanpa aba-aba, ketiganya melesat, memeras sisa tenaga terakhir, mencoba menutup celah yang telah Sakuragi buka, dengan segenap keberanian dan pengorbanannya. Sakuragi menyadari dirinya tengah diburu 3 punggawa Sano. Refleksnya bangkit, dan ia mencoba menambah kecepatan. Tubuhnya menegang, langkah-langkahnya semakin lebar, memaksa otot-otot yang nyaris terkoyak untuk terus bergerak. Ia tak lagi berlari, ia berjuang menjauh dari bayang-bayang para pengejar yang datang seperti badai. Wajahnya mengeras, sorot matanya tajam menembus garis akhir. Kelelahan dan nyeri di punggung, kini sekadar gema yang tak lagi ia dengar. Tapi setiap hentakan kaki di lantai, semakin menambah rasa sakit, menusuk dalam, mengoyak batas terakhir daya tahannya. Waktu terus terkikis. 8 detik tersisa. Di sisi lain lapangan, Akagi melihat celah dan tanpa ragu menarik bola ke belakang kepalanya. Tangan besarnya siap meluncurkan umpan jauh, sebuah lemparan penentu yang diarahkan langsung kepada Sakuragi, yang kini berpacu bukan hanya melawan waktu, tapi juga takdirnya. Langkah Akagi mendadak terhenti. Tangan raksasa Mikio menjulang di atas kepala, bergerak-gerak liar menghalangi pandangan. Gerakannya tak berhenti, mengguncang konsentrasi Akagi yang tengah mencari celah, untuk mengoper bola. Wajah Akagi menegang, panik mulai menyusup ke raut wajahnya. Sementara waktu terus bergulir, tersisa 7 detik. Setiap detik terasa semakin berat saat tak satu pun rekannya tampak terbuka. Sementara Mikio, dengan sorot mata penuh semangat, terus mengacaukan ritme. Gerakannya konsisten, tanpa jeda, dan penuh tekanan. Jauh di dalam hatinya, Mikio berharap Akagi tak bisa mempassing bola kepada rekannya hingga waktu habis. Dan puncaknya, Sano bisa memenangkan pertandingan. 3 pemain Sano yang semula mengejar Sakuragi mulai melambat. Mereka saling menoleh ke belakang, kebingungan. Bola belum juga keluar dari tangan Akagi. Di tribun, Haruko dan geng Sakuragi duduk membeku. Wajah-wajah mereka dipenuhi kepanikan. Waktu kian menipis, dan bola yang tak kunjung dilempar terasa seperti vonis. Jika Akagi terlambat sepersekian detik saja, segalanya usai, dan Sohoku akan kalah. Di sisi lain tribun, pelatih Domoto menarik napas tenang. Senyum tipis mengembang di wajahnya. Sano kembali unggul, semuanya tampak terkendali. Tapi di bangku cadangan, pemain-pemain Sano justru belum bisa bernapas lega. Sorakan mereka pecah, lantang dan penuh tekanan, menyuruh rekan-rekannya di lapangan untuk bertahan mati-matian, dan tidak memberi Sohoku ruang bebas untuk bergerak. Jam terus berdetak, 5 detik tersisa,
Tiba-tiba, Rukawa berdiri bebas tanpa kawalan, mengangkat tangan dan memberi isyarat tegas dan jelas. Pandangan semua pemain Shohoku beralih padanya. Dalam sekejap, kesepahaman terjalin lewat tatapan. Akagi menggerakkan tangan. Bola meluncur ke udara, menuju cengkeraman Rukawa. Rukawa menangkapnya, dan sesaat berselang, ia meledak maju bagai panah lepas dari busurnya. Menembus barisan Sanoh yang belum sempat menyusun formasi. Waktu semakin kritis, 4 detik tersisa. Rukawa melesat membawa bola, berpacu dengan detik yang kian sekarat. Nafasnya berpadu dengan denyut waktu, hanya 3 detik tersisa. Namun di depannya, berdiri sosok yang sama sekali tak asing, Sawakita, si penjaga gerbang terakhir. Tubuhnya sigap, mata tajam menatap lurus ke arah Rukawa. Tatapan mereka bertemu, tak ada lagi kebanggaan pribadi. Yang tersisa hanyalah satu tujuan, kemenangan tim. Rukawa menggertak, lalu mencoba merangsek masuk, menembus pertahanan Sanoh. Tapi Sawakita tak goyah. Langkah demi langkah Rukawa dibatasi, jalurnya disegel rapat. Di sisa waktu yang tinggal 2 detik, Rukawa yang tak mampu mendekati ring, akibat hadangan Sawakita, akhirnya memutuskan untuk melakukan jump shot. Namun pada detik yang sama, Kawata dan Sawakita turut melonjak ke udara. Tangan-tangan mereka menjulur tinggi, menciptakan dinding udara yang mengurung Rukawa. Detik-detik akhir pertandingan menegang seperti tali yang ditarik hingga ujung batasnya. Papan skor menunjukkan 77-78, Sanoh masih unggul. Sementara waktu tersisa hanya 2 detik. Di bangku Shohoku, kepanikan menjalar diam-diam. Wajah-wajah tegang, menyimpan harapan yang nyaris putus. Tapi di balik ketegangan itu, satu keyakinan tetap hidup, berharap keajaiban bisa lahir di detik terakhir. Di udara, Rukawa masih menggenggam bola. Pandangannya menyapu lapangan. Lalu ia melihat Sakuragi. Ia berdiri bebas, tanpa kawalan. Diam di posisi favoritnya, titik favorit yang sering menjadi tempatnya melepas jump shot. Tatapannya tajam, sementara tangannya terbuka, tengah bersiap. Senyum tipis terbit di wajahnya. Tenang, percaya diri. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada Rukawa yang tak bisa diabaikan. Rukawa melihat semuanya dari udara. Sekilas yang cukup untuk membuat keputusan. Waktu tinggal 1 detik tersisa. Rukawa tahu, tembakannya takkan berhasil. Di udara, dalam hitungan sepersekian detik, ia mengambil keputusan krusial. Bola dilempar cepat, melesat melewati hadangan Sawakita dan Kawata, menuju satu sosok yang berdiri bebas, Sakuragi. Bola mendarat di tangannya dengan mantap. Genggamannya kokoh, tanpa goyah. Sawakita dan Kawata terhenyak, mata mereka membelalak. Mereka baru sadar, Sakuragi berdiri tanpa kawalan, tepat di titik krusial. Di baliknya, pandangan Rukawa tajam menembus jarak. Ada keyakinan penuh dalam sorot matanya. Ia telah memilih dan mempercayakan momen terakhir ini sepenuhnya kepada Sakuragi. Dalam benaknya, Rukawa menggantungkan harapan, agar Sakuragi mampu menyelesaikan segalanya. Sakuragi perlahan mengangkat bola ke atas kepala, dengan gerakan yang tenang. Di depannya, Minoru membeku. Tak sempat bertindak, yang bisa ia lakukan hanya menatap, pasrah di hadapan keputusan akhir. Lalu, Sakuragi melompat. Kakinya meninggalkan lantai, tubuhnya melayang. Bola masih tergenggam di atas kepala. Saatnya menuntaskan segalanya. Sakuragi melepaskan bola dari tangannya dengan presisi yang tak tergoyahkan. Tak ada ragu di matanya, hanya satu tekad, memberikan segalanya demi Shohoku. Di tribun, ribuan pasang mata membeku. Tak ada sorakan, tak ada gerakan. Waktu membatu saat bola itu melayang, membelah udara, menelusuri lintasan menuju ring Sanoh. 1 detik tersisa, bola itu berputar perlahan di udara. Semua perhatian tersedot ke satu titik. Tak ada lagi lawan atau kawan, hanya harapan yang menggantung di atas lapangan. Lalu, bola itu menembus jaring. Mulus, tanpa menyentuh sisi ring. Haruko menatap kosong. Pelatih Anzai membeku, sementara seluruh pemain Shohoku terdiam. Tribun tak bergeming, tak satu suara pun pecah. Yang tersisa hanya satu pemandangan, bola yang jatuh sempurna ke dalam ring, mengunci keajaiban yang baru saja lahir. Mata Sakuragi menyala tajam menatap bola yang baru saja menembus jaring. Mulutnya terbuka, napas tertahan. Dalam benaknya, ia sadar ia telah memasukkan bola itu. Namun pikirannya tak tenang. Ada kegelisahan yang menggantung, apakah lemparannya masuk,
sebelum waktu habis, atau justru berakhir sia-sia. Di sisi lapangan, wasit memperhatikan dengan seksama. Skor masih 77-78. Peluit sudah di bibir, siap ditiup. Ketegangan menggantung di ujung keputusan. Lalu, wasit mengangkat tangan. Tanpa bunyi peluit, jari telunjuknya menunjuk ke bawah, tanda yang tak terbantahkan, tembakan sah. Secepat itu, papan skor berubah. 79-78. Sohoku memimpin, sekaligus memenangkan pertandingan. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.